Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisi Suwaryanti Suwardi SPD, bekerja di SMK Medikakom, Jalan Rancabolang nomor 10 Bandung. Saya salah satu guru produktif akuntansi yang mengampu mata pelajaran administrasi pajak. Pada kesempatan PPL 2 ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leni dan Bapak Dimyati yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sudah sarapan semua? Oke. Alhamdulillah ya, ruangan juga sudah bersih. Sudah siap untuk belajar ya? Oke, KM, Alfil, pimpin doa, kemudian disiapkan, kemudian pimpin doa dan membaca 3 ayat Al-Quran saja ya. Boleh Alfil disiapkan. Iya. Sebelum mulai belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang lanjut surat apa? Al-A'raf. Ayat berapa? Oke. 5 berapa? 54. Berarti kita baca 54, 55, 56 ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga kita selalu sehat, selamat, diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Ya, baik anak-anak. Ibu absen dulu ya. Kelas akuntansi 11D. Yang tidak hadir siapa? Nurul saja? Kenapa? Sakit. Oke. Nurul sakit. Ya. Berarti yang masuk 22 orang ya? Ya. Untuk belajar hari ini sudah siapkah? Siap. Coba Ibu mau tes dulu ya kesiapan kalian. Tolong perhatikan. Kalau Ibu bilang pajak, kalian boleh tepuk tangan 1 kali. Ya. Kalau Ibu bilang PPh 21, kalian tepuk tangannya 2 kali. Kalau Ibu bilang orang bijak, kalian tepuk tangannya 3 kali. Diulang ya. Kalau Ibu bilang pajak, berarti kalian tepuk tangannya 1 kali. Ibu bilang PPh 21, berarti kalian tepuk tangan 2 kali. Ibu bilang orang bijak, berarti kalian tepuk tangannya 3 kali. Oke, siap. Mbak, dimulai ya. Pajak. Oke, PPh 21. Orang bijak. Sip.
PPh 21. Oke, pajak. Orang bijak. PPh 21. PPh 21. Orang bijak. Pajak. Good ya. Hebat ya. Oke, materi hari ini kita akan belajar mengenai PPh 21 khususnya orang pribadi ya. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Nomor 7 Tahun 2021. Ini adalah undang-undang yang terbaru. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat menghitung PPh 21 ya, berdasarkan undang-undang tersebut. Dan Ibu di sini akan memberikan asesmen berupa penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan nanti yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Ya. Ada pepatah Mario Teguh ini, ungkapan dari Mario Teguh. Di sini Mario Teguh mengatakan, ya, masa depan itu tidak pasti. Tetapi kalau kalian mau belajar, ya, dan bekerja keras, maka kalian akan sukses. Mau? Mau. Oke, ya. Baik. Tolong diperhatikan. Kita langsung saja ya. Tolong diperhatikan, Ibu akan menayangkan materi pajak hari ini. Terlihat semua? Oke, ya. Ya, materi hari ini kita mengenai PPh 21. Ya. Apa sih pajak penghasilan itu? Ya. Pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Ya. Jadi ada periode pajak dari Januari sampai dengan Desember. Oke. Pajak penghasilan PPh 21, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian PPh 21-nya. Kemudian, apa sih faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan PPh pasal 21? Ya. Kemudian, yang ketiga, mengenai surat setoran pajak atau SSP PPh pasal 21. Ya. Sini, faktor yang mempengaruhi perhitungan PPh, di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Ya. Faktor yang pertama adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya. Kita sekarang mengenal dengan istilah PTKP, singkatan dari penghasilan tidak kena pajak, ya. PTKP. Ada PTKP dalam tahun, ada PTKP dalam bulan, ya. Terus ini keterangannya. Oke. PTKP dalam tahun, ya. Untuk diri wajib pajak. Berarti yang bekerjanya, ya. Yang mempunyai penghasilan, disebutnya diri wajib pajak. Ini PTKP-nya dikenakan 54 juta setahun atau sebulannya adalah 4.500.000. Ya. Kemudian bila sudah mempunyai istri, atau di sini tambahan bagi wajib pajak yang telah menikah, artinya sudah punya istri ya. Nah, di sini dikenakan 4.500.000 per tahun atau 375.000 sebulan. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, bila
istri yang penghasilannya dipotong dengan penghasilan suami. Artinya apa? Suami bekerja, istri bekerja. Ya. Terus gaji istrinya dilaporkan bergabung dengan gaji suami. Jadi yang dipotong suami ya. Gaji istrinya bergabung. Maka ini dikenakan sebesar 54 juta per tahun. Berarti sebulannya adalah 4.500.000 per bulan. Yang terakhir, di sini, tambahan untuk setiap anggota keluarga, baik saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan, ya, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Maksimal 3 orang. Jadi kalau yang sudah menikah ini punya anak 3 orang, ya, punya tanggungan, pokoknya ditanggung maksimal adalah 3 orang, 3 anak, ya. Maka 1 orangnya mendapat PTKP sebesar 4.500.000 per tahun, ya, atau 375.000 sebulan. Untuk sampai sini bisa dipahami? Bisa? Oke. Kita lanjut ya. PPh pasal 21. Ya. Tarif PPh 21. Ya. Di sini ada lapisannya, batasannya. Lapisan itu batasan ya. Berapa sampai berapa. Kemudian di sini ada tarif PPh-nya. Ya. Untuk batasan atau lapisan yang pertama 0 sampai dengan 60 juta itu kena tarif PPh-nya 5%. Ya. Kemudian bila di atas 60 juta sampai 250 juta tarif PPh-nya adalah 15%. Kemudian bila di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif PPh-nya dikenakan 25%. Dan di atas 500 juta sampai dengan 5M. 5M ya, nolnya banyak. Ada berapa? 12 ya. Nah, dia dikenakan 30%. Bila di atas 5M, maka dikenakan 35%. Sampai sini? Bisa dipahami? Nah, nanti kalian bisa menyetorkan laporan PPh-nya lewat SSP tadi ya, Surat Setoran Pajak PPh 21. Oke, kalau sudah KPD-nya. Di situ ada aktivitas kelompok, ya. Ada 6 soal. 6 soal ini adalah untuk 6 kelompok. Jadi satu kelompok mendapat 1 soal, ya. Di sini sudah Ibu tentukan, ya. Untuk kelompok 1 mengerjakan soal nomor 2. Untuk kelompok 2, kalian mengerjakan soal nomor 4. Untuk kelompok 3, kalian mengerjakan soal nomor 6. Untuk kelompok 4, soal nomor 1. Untuk kelompok 5, soal nomor 3. Dan untuk kelompok 6, soal nomor 5. Kalian kerjakan di laptop kalian masing-masing. Terserah mau menggunakan PPT boleh. Mau menggunakan Word boleh. Mau menggunakan Canva juga boleh. Ya, kalian bisanya menggunakan apa? Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok itu 4 orang ya. Kalau yang tidak masuk ya tidak apa-apa. Silahkan kalian membentuk kelompoknya.
Oh ya, sumbernya kalian boleh mencari ya, boleh lewat Google, boleh. Dan Ibu kirim ini bahan ajarnya ya. Sebentar. Boleh lihat Google kok ya. Contoh Ibu tadi, Iya. gajinya tuh gaji neto, gaji bersih. Kalau Iya. di soal ini, gaji pokok itu udah gaji bersih belum? Karena ini tidak ada gaji lainnya, berarti dianggap cuma satu gaji ini saja. Udah langsung. Sudah aja. Ya. Cuman suaminya termasuk apa gimana? Ya berarti suaminya dianggap apa ya, gajinya tidak dimasukkan. Jadi kan ini laporannya laporan pajak istrinya saja. Ya berarti punya tunjangan suami. Cuma dibalik kasusnya, ini suami istrinya yang melaporkan. Ya, kalau contoh soal kan suaminya yang melaporkan punya istri. Nah sekarang mah istri punya suami dan punya 3 anak. Sama? Iya, prinsipnya sama. Oh, Ibu ngeliatnya ke situ. Iya, prinsipnya sama. Ya, sama. Cuma ini sekarang pihak perempuannya, ya. Ya. Ibu, aku Ya. mau bertanya. Boleh. Kan yang ini. Nomor 4. Kenapa? Dia teh mempunyai seorang anak. Nah, anaknya satu, kan? Kalau seorang berarti satu. Iya. Terjebak dengan seorang dan satu. Artinya sama ya. Terus? Ini bukan, kan aku waktu itu udah ngesain. Jadi ini tuh sama suami istri yang memiliki seorang anak. Jadi K1 kan? Ya. Nah, status pajak pasangan suami istri ini teh kepala keluarga menggunakan NPWP yang digabung. Jadi hitungan PKP-nya teh penghasilan bersihnya sama PTKP-nya. Ya. Jadi segini. Hitungan PPH-nya PKP dikali presentasi PPH. Ya. Segini. Jadi yang harus dibayarkan adalah 21. Ya, sekarang coba diuraikan sesuai pengerjaan Ibu tadi. Penjabaran tadi. Ada contohnya bahan ajarnya sudah Ibu share? Ya. Ada kan bahan ajarnya? Ya. Itu bisa dipakai untuk informasi. Ya. Terus? Kurang 72 juta. Sisa? 288 juta. Ya. Berarti yang pertama 5% kali 60.
Oke, terus yang keduanya 15% kali kali yang hasil ini dikurangi yang 60 kan? berapa? Eh, Tapi batasannya 250 dulu ya. ya, Nah, berarti di sini berapa? gitu. Berapa sih? 250 sudah dikurangi 60. Jadi di sini berapa? Nah, berarti di sini 190. 15%. Ya. Ini. Nah, terus hasilnya 28 juta. Soal nomor 2. Ini punya anaknya 2. Oke. Ya. Sip. Tapi ini kenapa kok ditambah? Nah, ininya coba perbaiki yang di sini. Sampai sini betul. Ininya salah. Sampai sini ya. Ya, dicoba lagi. Kirim ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan LKPD hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama aku Kaliarina Putri. Nama aku Salwa Nur Fitri Anggraeni. Oke, di sini ada soalnya akan dibacakan oleh Alfil. Dokter Ranti bekerja sebagai dokter umum di RS Sejahtera memperoleh gaji pokok sebesar 40 juta per bulan. Ia telah menikah dan menanggung 2 anak. Ridwan, suami Dokter Ranti, bekerja di PT Buana dan memiliki penghasilan sebesar 20 juta per bulan. Berapakah pajak terutang Ridwan yang harus dibayar setiap bulannya bila istrinya membayar pajak sendiri? Jadi di sini kami cuman ngitung gaji Ridwan. Kenapa anaknya nggak dihitung? Karena anaknya masuk ke pajak sama ibunya. Gaji Ridwan per bulan adalah 20 juta. Nah, 20 juta ini dikali 12, ya 12 bulan sama dengan 240 juta. Wajib pajaknya yaitu 54 juta. Jadi 240 juta dikurangi 54 juta, hasilnya 186 juta. Tarifnya kita ambil 15% karena karena hasil yang tadi melebihi 60 juta. 15% dikali 186 juta sama dengan 27 juta 900. Jadi PPh per bulannya hasil yang ini dibagi 12 sama dengan 2.325.000. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah maju ya. Oke, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari masalah-masalah yang tadi? Ada berbagai macam soal dengan tipe yang sama, tetapi nominal dan kasus yang berbeda ya. Bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo. Ya? Oh enggak. Ayo.
Bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Gak usah malu-malu. Gimana Salwa? Gak apa-apa, jangan takut salah. Ayo Salwa. Ya. Stop. Oke. Silakan Salwa. Dari berbagai macam soal yang tadi, di soal yang tadi banyak berbagai macam soal tentang PPK 21. Ya. Itu bisa berbeda-beda dari anaknya, enggak dia memiliki istri atau dia seorang Buddha, janda. Oke, betul ya. Oke. Betul kata teman kalian Salwa ya. Salah satu yang mempengaruhi kenapa setiap wajib pajak itu membayarnya berbeda-beda karena adanya honor yang berbeda, terus tanggungan yang berbeda, ya kan? Terus apalagi istrinya bekerja atau tidak ya? Nah itu, betul. Terima kasih. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ya, kalian tetap harus semangat ya. Untuk materi selanjutnya minggu depan itu insya Allah kita masih berlanjut di PPH 21 ya. Namun sebelum ditutup ya, Ibu akan memberikan post test ya. Post testnya lewat Google Form. Ibu share dulu ya. Oke, Rahma tolong bagikan. Waktunya 5 menit saja. Kalau sudah mengerjakan testnya, Ibu sekalian ini kirimkan. Alhamdulillah ya, pelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Ingat, kalian tetap harus terus bersemangat ya. Ketemu lagi dengan Ibu insya Allah minggu depan ya, dalam materi yang selanjutnya. Alfil KM tolong disiapkan, kita berdoa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Dokmen Lubis SENM sebagai kepala sekolah yang telah memberikan izin saya untuk mengikuti PPG ini.
kepada kameramen, kepada siswa akuntansi 11B, dan kepada semua pihak yang membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.